Analisa yang ditangkap oleh Pak Smith. Saya mau lihat kacamata dari Pak Cepi Hakim tentunya. Dari kacamata militer, seberapa realistis Anda melihat percaya bahwa gencatan senjata ini juga akan bertahan lama melihat situasi yang sedang berlangsung saat ini, Pak Cepi? Ya, baik. Setidaknya ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan kita ya dalam berhadapan dengan perkembangan terakhir gencatan senjata. Konflik Iran-Israel itu sudah berlangsung lama ya, sejak tahun 79 atau 1980. Sebuah konflik yang sudah puluhan tahun berlangsung itu tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ceasefire atau gencatan senjata yang terjadi belakangan ini itu tidak tercantum dalam dasar kesepakatan bersama atau kesepakatan sebuah organisasi internasional, dalam hal ini PBB atau OKI atau apapun ya. Sehingga dasar dari gencatan senjata ini ringkih ya, rawan. Berikutnya, dengan posisi yang seperti itu, apabila toh gencatan senjata ini resmi, ya ditandatangani dan sebagainya, kedua belah pihak dan sebagainya, ada masalah lagi, yaitu bagaimana peran para pengawas gencatan senjata. Ya, dulu kalau perang-perang dulu itu bisa ditangani oleh namanya Peacekeeping Force dari United Nations Organization ya, dari PBB, karena secara fisik itu memang memungkinkan. Tetapi perang sekarang ini perang sistem melawan sistem dan tidak terlihat. Kemudian bagaimana format Peacekeeping Force apabila benar-benar gencatan senjata ini bisa tertuang dalam satu deklarasi bersama di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi untuk sementara tiga hal itu menunjukkan kepada kita bahwa ceasefire atau gencatan senjata ini mungkin seperti main basket, ini time out ya mungkin ya. Dan sekali lagi yang melatar belakangi adalah nuclear weapon sebagai senjata pemusnah massal. Sementara itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Oke, kalau dari kata Pak Cepi, gencatan senjata ini dikatakan sebagai time out. Saya mau minta analisa berbeda dari Mas Agung tentunya. Mas Agung, kita bicara manuver pasca gencatan senjata ya. Anda melihat adakah taktik dan juga strategi yang tengah dipersiapkan baik itu Iran dan juga Israel di masa-masa gencatan senjata ini? Saya pikir satu hal yang sifatnya krusial sebenarnya Mbak, kita kembali ke motif yang dilakukan oleh Israel dalam hal ini. Israel pun menamai operasi ini sebagai Rising Lion ya. Rising Lion itu yang kemudian saya lihat adalah lion yang kemudian didefinisikan adalah pergantian rezim sebenarnya. Ya, Israel mengatakan bahwa ada nuklir, axis of resistance dan segala macam, tapi Netanyahu juga menyatakan bahwa poin perihal masalah pergantian rezim. Jadi ketika sudah berbicara, kita bicara di gencatan senjata. Gencatan senjata itu absence of violence. Jadi penghentian kekerasannya dulu. Problemnya adalah sekarang memang belum ada mekanisme, benar apa yang dikatakan oleh Pak Cepi tadi, belum ada mekanisme di lapangan yang benar-benar mendorong bahwa kedua belah pihak itu to refrain. Ya, artinya dalam konteks ini yang bermain hanya tiga aktor, Amerika Serikat, Iran dan Israel. Tapi mekanisme norma internasional dalam hal ini PBB belum muncul sama sekali. Jadi memang ada titik kerentanan, titik kerapuhan di situ yang memang sangat ya kapanpun bisa ada retaliasi gitu ya. Karena karakter dari kedua belah pihak ini Iran dan Israel sebenarnya karakternya serupa Mbak. Dalam konteks adalah mereka bisa kapanpun untuk melakukan misalkan aksi retaliasi dalam konteks rudal, itu satu. Yang kedua belum lagi tindakan-tindakan aksi-aksi spionase sebenarnya. Itu sangat terbuka dilakukan oleh kedua belah pihak. Tiba-tiba misalkan yang kemarin kita ketika pemakamannya Presiden Iran ternyata ada Ismail Haniyeh tewas seperti itu. Artinya kan ada operasi-operasi secara lebih khusus yang dilakukan oleh Israel. Artinya pertama memang kerapuhan itu ada faktor di lapangan yang memang membuat bahwa jadi memang yang kemudian harus diperhatikan memang menjamin tidak sekedar negatif peace atau ketiadaan kekerasan yang harus dilakukan, tapi harus dipikirkan mekanisme bagaimana menciptakan yang namanya positive peace. Makanya tadi Pak Smith benar sekali ketika bicara masalah JCPOA, artinya mekanisme bagaimana mendudukkan kedua belah pihak ataupun setidaknya mendorong agar kedua belah pihak duduk dalam meja perundingan seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi ketika masalah motif yang dilakukan oleh Israel tadi ya, saya pikir ini menjadi satu lubang besar.
Ya, tindakan sampai sejauh ini kan memang Amerika tidak mengafirmasi Amerika mengafirmasi serangan dilakukan di tiga tempat nuklir itu di Isfahan, di Natanz dan di Fordow atas urusan masalah pengayaan uranium gitu. Tapi keinginan Israel kan tidak sekedar urusan masalah nuklir. Keinginan Israel adalah pergantian rezim yang sampai sekarang oleh pihak Amerika Trump nggak mau. Amerika masih menahan bahwa bahkan saya mengatakan bahwa they are a good man gitu kan segala macam, they are good businessman segala macam. Nah artinya ini sebenarnya juga harus kemudian jadi perhatian sebenarnya ya. Israel tidak berhenti nih urusan masalah gencatan senjatanya oke, tapi kemudian yang Israel tujuan besarnya ini belum tertuntaskan. Ini potensi yang memang akhirnya memang kita bisa bilang ini masih rentan sekali sebenarnya. Jadi memang diperlukan memang benernya ada mekanisme di lapangan yang benar-benar mendorong kedua belah pihak itu to refrain untuk bisa menahan diri satu sama lain. Oke, mekanisme di lapangan untuk sama-sama menahan diri. Tapi yang sebelumnya hanya 2 aktor ya, Iran dan juga Israel, tapi kemudian menjadi 3 aktor, Amerika pun ikut terlibat. Nah, Anda melihatnya Amerika ini, kesannya ini kan di media sosial, di media-media pun Presiden Donald Trump seperti hadir sebagai juru damai. Bahkan pengumuman soal gencatan senjata pun juga diumumkan oleh Donald Trump. Apakah memang benar Amerika Serikat, dalam hal ini Donald Trump, hadir dalam bentuk sebagai juru damai antara Iran dan juga Israel, atau sebetulnya ada motif lain? Ya, ada motif lain. Dalam hal ini begini, di Amerika Serikat basis dukungan Donald Trump di Amerika Serikat yaitu lobi Yahudi dan kaum evangelis yang sangat pro-Israel pada waktu itu. Tahun 2015 ketika kesepakatan itu tercapai antara Iran dengan 6 kekuatan besar dunia ini, itu Trump memprotes. Dia anggap bahwa itu suatu perjanjian yang terlalu menguntungkan Iran. Karena perjanjian itu membuat Iran bebas menjual minyaknya ke pasar global. Nah, ini akan membuat Iran makin leluasa dalam menciptakan proksi-proksinya di Timur Tengah. Tujuan dari proksi-proksi ini adalah sebagai penantang terhadap hegemoni Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah gitu. Dan kebetulan Iran ini sejak tahun 79 ketika revolusi pecah, dia diembargo oleh negara-negara barat, embargo senjata terutamanya, sehingga dia tidak mempunyai kekuatan udara, padahal dalam menghadapi Israel dan Amerika Serikat itu kekuatan udara itu berperan sangat penting, sehingga oleh karena itu Iran membangun rudal jelajah maupun rudal balistiknya itu. Ini hanya untuk tujuannya untuk mempertahankan diri karena keterbatasan dia dalam menciptakan senjata-senjata yang sebanding dengan Israel gitu. Tapi kemudian kan Israel melihat bahwa Iran ini satu-satunya negara di Timur Tengah yang independen, negaranya besar, dan tidak mengakui eksistensi Israel. Baik. Nah, ini kan bagi Israel ini musuh yang harus diamputasi gitu. Baik. Kita juga ingin membahas ya bagaimana sebetulnya posisi dan juga kekuatan khususnya di udara Israel dan juga Iran. Nanti kita akan bahas selengkapnya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.